Assalamualaikum. Kembali lagi pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang operasi matriks dan determinan matriks. Setelah mempelajari tentang operasi matriks, kalian akan dapat menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih, dan perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Yang kedua yaitu kalian dapat menyelesaikan perkalian matriks. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan determinan matriks berordo 2 dikali 2 dan sifat-sifat determinan matriks berordo 2 dikali 2. Selanjutnya, kalian juga dapat menentukan determinan matriks berordo 3 dikali 3 dengan menggunakan metode Sarhus. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matriks. Pada operasi matriks, kita akan mempelajari tentang penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, dan perkalian dua matriks. Nah, pada penjumlahan matriks yaitu apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama. Penjumlahan dua matriks itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks itu. Nah, di sini terlihat bahwa syaratnya itu harus seletak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Diketahui matriks A berordo 2 dikali 2 dengan elemen baris pertama 2, 3, elemen baris kedua 6, 0, dan matriks B berordo 2 dikali 2 dengan elemen baris pertama 5, negatif 1, elemen baris kedua 4, 2. Maka tentukan penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B. Dengan penyelesaian, diketahui matriks A dengan elemen baris pertama 2, 3, elemen baris kedua 6, 0, dan matriks B dengan elemen baris pertama 5, negatif 1, elemen baris kedua 4, 2. Yang ditanya yaitu penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B. Maka sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu elemen yang seletak. Maka elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B yaitu 2 ditambah 5, kemudian 3 ditambah negatif 1, kemudian 6 ditambah 4, dan 0 ditambah 2. Maka didapatlah bahwa penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B yaitu elemen baris pertamanya 7, 2, elemen baris keduanya 10, 2. Operasi matriks yang kedua yaitu pengurangan matriks. Pengurangan matriks adalah apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama. Pengurangan dua matriks itu adalah pengurangan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks itu. Nah, di sini juga sama, yaitu syaratnya elemen-elemennya harus seletak dengan ordo yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Diketahui matriks A berordo 2 dikali 2 dengan elemen baris pertama 2, 3, elemen baris kedua 6, 0, dan matriks B berordo 2 dikali 2 dengan elemen baris pertama 5, negatif 1, elemen baris kedua 4, 2. Maka pengurangan matriks A dikurang matriks B adalah dengan penyelesaian diketahui matriks A berordo 2 dikali 2 dengan elemen baris pertama 2, 3, elemen baris kedua 6, 0, dan matriks B dengan elemen baris pertama
5, negatif 1, elemen baris kedua 4, 2. Yang ditanya yaitu pengurangan dari matriks A dikurang matriks B. Nah, di sini sesuai dengan definisi yaitu dengan syaratnya tadi seletak. Maka matriks A dan matriks B yang seletak yaitu elemen baris pertama kolom pertama pada matriks A yaitu 2, dan yang seletak pada matriks B elemen pertama baris pertama pada matriks B dan kolom pertama pada matriks B yaitu 5. Maka 2 dikurang 5. Begitupun untuk elemen baris pertama kolom kedua pada matriks A yaitu 3 dikurang dengan elemen baris pertama dan kolom kedua pada matriks B yaitu negatif 1. Maka 3 dikurang negatif 1. Dan elemen baris kedua kolom pertama pada matriks A yaitu 6 dikurang dengan elemen baris kedua kolom kedua pada matriks B yaitu 4. Maka 6 dikurang 4. Begitupun untuk elemen baris kedua kolom kedua pada matriks A yaitu 0 dikurang dengan elemen baris kedua kolom kedua pada matriks B yaitu 2. Maka 0 dikurang 2. Sehingga didapatlah hasilnya bahwa matriks A dikurang matriks B yaitu dengan elemen baris pertama negatif 3, 4, elemen baris kedua 2, negatif 2. Operasi matriks yang ketiga yaitu perkalian skalar matriks. Perkalian bilangan real atau skalar K dengan matriks A ditulis matriks K dikali A adalah sebuah matriks baru yang didapat dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan matriks K. Jika matriks A berordo M dikali N dengan elemen baris pertama A11, A12 sampai A1N, elemen baris kedua A21, A22 sampai A2N, dan seterusnya sampai pada AM1, AM2 sampai AMN. Maka matriks K dikali A berordo M dikali N, elemen baris pertamanya KA11, KA12 sampai KA1N, elemen baris kedua KA21, KA22 sampai KA2N, dan seterusnya sampai pada KAM1, KAM2 sampai pada KAMN. Dengan contoh, jika matriks B dengan elemen baris pertamanya 5, negatif 1, elemen baris keduanya 4, 2, maka tentukanlah yang pertama 2P. 2 ini merupakan skalar suatu matriks, sedangkan P merupakan matriksnya. Sehingga 2P sama dengan 2 dikali matriks P-nya. Matriks P tadi berapa? Yaitu elemen baris pertamanya 5, negatif 1. Elemen baris keduanya 4, 2. Maka kita kalikan di setiap elemen-elemen matriksnya. Maka 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian untuk elemen baris keduanya 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga didapatlah bahwa 2P tadi sama dengan elemen baris pertamanya 10, negatif 2. Elemen baris keduanya 8, 4. Kemudian yang kedua yaitu negatif 4P, di mana negatif 4 merupakan skalar matriks, sedangkan P merupakan matriksnya. Maka negatif 4 kita kalikan dengan matriks P-nya tadi. Nah, matriks P-nya tadi yaitu elemen baris pertamanya 5, negatif 1, elemen baris keduanya 4, 2. Sehingga kita kalikan pada setiap elemen-elemen yang terdapat pada matriks P. Maka negatif 4 dikali 5 pada elemen baris pertama yaitu negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20. Kemudian negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4.
Kemudian untuk elemen baris kedua, negatif 4 dikali 4 sama dengan negatif 16. Selanjutnya, negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Sehingga didapatlah bahwa matriks negatif 4P didapat elemen baris pertamanya negatif 24, elemen baris keduanya negatif 16, negatif 8. Operasi matriks yang keempat atau yang terakhir adalah perkalian dua matriks. Jika kita misalkan matriks A berordo M dikali N dan matriks B berordo N dikali P, maka matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Hasil perkalian dua matriks A dikali matriks B adalah sebuah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Jika matriks A berordo baris pertama A, B, elemen baris kedua C, D, dan matriks B dengan kolom pertama E, F, maka secara umum berlaku sifat yaitu matriks A berordo 2 dikali 2 dikali matriks B berordo 2 dikali 1 sama dengan matriks C berordo 2 dikali 1. Sehingga didapat bahwa matriks A dikali matriks B yaitu matriks A dengan elemen baris pertamanya A, B, elemen baris keduanya C, D. Sedangkan matriks B-nya tadi yaitu kolom pertamanya E, F. Sehingga didapatlah bahwa kita kalikan yaitu A dikali E ditambah B dikali F. Yaitu baris pertama dikali kolom pertama. Begitupun untuk yang baris kedua dikali kolom pertama yaitu C dikali E dan D dikali F. Dengan contoh, diketahui matriks A dengan elemen baris pertama 4, 5, elemen baris kedua 2, 1, dan matriks B dengan elemen baris pertama 2, 3, 4, elemen baris kedua 1, 0, 2. Maka tentukanlah matriks A dikali matriks B. Dengan penyelesaian matriks A dikali matriks B. Di sini kita bisa selesaikan yaitu dengan cara baris dikali dengan kolom. Sehingga dari matriks tersebut baris pertama dikali kolom pertama, baris pertama dikali matriks kolom kedua, baris pertama dikali matriks B pada kolom ketiga. Maka baris pertama dikali kolom pertama yaitu 4 dikali 2, 5 dikali 1. Kemudian untuk baris pertama dikali matriks kolom kedua yaitu 4 dikali 3, 5 ditambah 5 dikali 0. Kemudian untuk baris pertama dikali kolom ketiga yaitu 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 2. Begitupun untuk baris kedua. Baris kedua dikali kolom pertama yaitu 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Begitupun baris kedua dikali kolom kedua. 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 0. Dan baris kedua dikali kolom ketiga yaitu 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 2. Maka didapatlah hasilnya 4 dikali 2 8 ditambah 5 kali 1 5. 4 dikali 3 12 ditambah 5 dikali 0 0. Kemudian 4 dikali 4 16 ditambah 5 kali 2 10. Kemudian untuk baris keduanya yaitu 2 dikali 2 4, 1 dikali 1 1, maka 4 ditambah 1. Kemudian 2 dikali 3 6 ditambah 1 dikali 0 0. Kemudian 2 dikali 4 8 ditambah 1 dikali 2 2. Maka didapatlah hasil dari perkalian matriks A dan matriks B yaitu baris pertama 13, 12, 26, baris kedua 5, 6, 10. Selanjutnya determinan matriks.
Misal diketahui matriks A. Determinan dari matriks A dapat ditulis yaitu dengan det A atau seperti ini, yaitu mutlak A. Mutlak ini bisa dibaca juga dengan matriks A. Yang pertama yaitu determinan matriks berordo 2 dikali 2. Jika matriks A berordo 2 dikali 2 dengan elemen baris pertama A, B, elemen baris kedua C, D, maka determinan matriks A atau dapat ditulis dengan determinan matriks A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Ini merupakan rumus untuk mencari determinan matriks berordo 2 dikali 2. Dengan contoh, diketahui matriks A dengan elemen baris pertama 3, 5, elemen baris kedua 4, 7. Berapakah nilai dari determinan matriks A? Yaitu determinan matriks A yaitu adalah dengan rumus A dikali D dikurang B dikali C, yaitu A-nya tadi berapa? Yaitu 3. D-nya berapa? 7. Maka 3 dikali 7 dikurang B-nya berapa? 5. E-nya berapa? 4. Maka 5 dikali 4. Sehingga 3 dikali 7 sama dengan 21 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga 21 dikurang 20 sama dengan 1. Sehingga didapatlah determinan dari matriks tersebut yaitu 1. Yang kedua yaitu determinan matriks berordo 3 dikali 3. Sekarang kita akan menggunakan metode Sarus. Misal, diketahui matriks B dengan elemen baris pertama A, B, C, elemen baris kedua D, E, F, dan elemen baris ketiga G, H, I. Determinan matriks B kita tulis ulang 2 kolom pertama dan kedua di sampingnya untuk membantu visualisasi. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita lihat diagonal utamanya. Dan di sini akan ada diagonal utama, yaitu diagonal utama pertama A, E, I ditambah diagonal utama yang kedua yaitu B, F, G ditambah diagonal utama yang ketiga yaitu C, D, H. Kemudian untuk diagonal sampingnya kita kurangi, yaitu diagonal samping yang pertama yaitu C, G, E, G ditambah diagonal samping yang kedua A, F, H ditambah diagonal samping yang ketiga yaitu B, D, I. Sehingga didapatlah rumus untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3 yaitu dengan A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurang C, E, G dikurang A, F, H dikurang B, D, I. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks B dengan elemen baris pertama 1, 0, 2, elemen baris kedua 3, 1, negatif 2, elemen baris ketiga 1, negatif 1, 2. Berapakah nilai determinan matriks B? Nah, di sini kita tulis ulang lagi 2 kolom pertama. Setelah seperti ini, kemudian caranya kita kalikan diagonal utama, yaitu diagonal utamanya kita akan kalikan bagian ini yaitu 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 0 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 dikali 1 dikurang dengan diagonal sampingnya yaitu 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 3 dikali 2. Maka didapatlah hasil 1 dikali 1 dikali 2 yaitu 2. 0 dikali negatif 2 dikali 1 0.
2 dikali 3 dikali negatif 1, negatif 6. Kemudian untuk diagonal sampingnya yaitu 2 dikali 1 dikali 1, 2, ditambah 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1, 2, ditambah 0 dikali 3 dikali 2, yaitu 0. Sehingga didapatlah hasilnya 2 ditambah 0 dikurang 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 0. Sehingga hasilnya yaitu negatif 8.